Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya memperkenalkan diri. Nama saya Ruslan Afandi. Tempat tinggal saya di Desa Lembuak, Kecamatan Armada, Kabupaten Lombok Barat. Alhamdulillah saya bertugas di Kecamatan Lingsar, tepatnya di SDN 2 Karangbayan, dan untuk saat ini mengajar di kelas 5. Adapun pada kesempatan kali ini saya di sini akan memaparkan materi, yaitu ilmu pengetahuan alam tentang pesawat sederhana. Tentu kita semua sudah paham dan sudah tahu bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari kadang kita sering menghadapi pekerjaan yang kita anggap itu berat, ya, sulit, namun dengan menggunakan alat, ya, apalagi saat sekarang ini alat-alat untuk mempermudah pekerjaan sangat banyak. Tentu kita akan sangat terbantu dengan adanya peralatan-peralatan semacam itu. Seperti misalkan saat kita mengalami ban bocor, dan mungkin kita akan mengangkat dengan kedua tangan kita. Karena mobil itu begitu berat, maka dibutuhkan yang namanya dongkrak. Itu salah satu bentuk pesawat sederhana. Sekarang apa itu pesawat sederhana? Bisa kita lihat di sini. Di tempat tugas saya. Pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat yang mempermudah pekerjaan manusia. Kenapa dia mempermudah? Karena dengan menggunakan pesawat sederhana, tentu kita akan membutuhkan tenaga yang lebih sedikit untuk melakukan suatu pekerjaan, baik itu mengangkat maupun mendorong dan lain sebagainya. Adapun jenis-jenis pesawat sederhana, ya, ini ada yang namanya tuas atau biasa juga disebut dengan pengungkit. Kemudian yang kedua ada namanya katrol, terus ada bidang miring, dan yang terakhir adalah roda poros. Bisa kita lihat di sini. Kita akan membahas pertama tentang tuas atau pengungkit. Tuas ini ciri khasnya adalah dia memiliki titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Ada 3 jenis tuas. Nah, ini jenis yang pertama, ya, dimana titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Nah, ini jenis yang pertama. Ada jenis yang kedua dan ada jenis yang ketiga. Tuas atau pengungkit jenis pertama bisa kita lihat di sini di gambar ini. Ini adalah tuas jenis pertama, di mana titik beban berada di antara beban dan kuasa. Jadi beban, titik tumpu, kuasa, di mana titik tumpunya itu berada di antara beban dan kuasa. Ini adalah tuas jenis pertama, biasa kita temukan pada tang, gunting, jungkat-jungkit, pada permainan anak-anak, dan cukit untuk mencabut paku besi, ya. Kemudian tuas jenis kedua. Tuas jenis kedua ini titik beban di antara titik tumpu dan kuasa. Jadi titik beban di antara titik tumpu dan kuasa. Ini contohnya. Jadi titik tumpu, titik beban, kemudian titik kuasa. Tuas jenis kedua ini biasa kita lihat pada saat kita mendorong arko untuk mengangkut pasir, bata, dan sebagainya. Kemudian pada penutup botol juga bisa. Kemudian pada pemotong kertas, pada pemecah kacang. Itulah tuas jenis yang kedua. Kemudian ada juga tuas jenis yang ketiga. Tuas jenis ketiga ini titik kuasa di antara titik tumpu dan beban. Nah, ini dia gambarnya. Nah, ini sering dijumpai di dapur, ya.
beban, kuasa, dan titik tumpu, dimana kuasanya itu berada di tengah. Biasa digunakan pada sapu, cangkul, sekop, penjepit, dan barbel. Orang kalau mengangkat barbel itu. Kemudian pesawat sederhana jenis kedua yaitu katrol. Katrol ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ada katrol tetap, katrol bebas, katrol majemuk, dan blok katrol. Apa itu katrol tetap? Apa itu katrol bebas? Apa itu katrol majemuk? Apa itu blok katrol? Mari kita saksikan atau perhatikan teks berikut ini. Yang pertama, katrol tetap. Katrol yang bila digunakan kedudukannya tetap, maka itulah disebut dengan katrol tetap. Nah, ini contohnya pada timba air. Jadi yang bergerak adalah beban dan kuasa, sedangkan titik tumpunya tetap. Nah, itu katrol itu tetap, tidak berpindah. Kemudian yang kedua, katrol bebas. Katrol yang bila digunakan kedudukannya berubah. Ini contohnya, meringankan gaya dia. Ya, jadi katrol ini katrolnya yang bergerak. Ini makanya dikatakan sebagai katrol, karena katrol ini bisa berpindah-pindah. Berbeda dengan katrol tetap tadi. Kalau katrol tetap itu dia diam, kalau yang ini dia bergerak. Kemudian katrol majemuk. Katrol majemuk inilah gabungan beberapa katrol, ya, antara katrol tetap dan katrol bebas, makanya dikatakan sebagai katrol majemuk. Kemudian ada blok katrol. Berapa katrol yang disusun berdampingan dalam satu poros. Nah, ini contohnya. Ada beberapa katrol yang disusun pada satu poros, ini disebut dengan blok katrol, karena katrol itu lebih dari satu, disusun menjadi dalam satu bagian, makanya dikatakan sebagai blok katrol. Meringankan gaya, mengangkat beban yang sangat berat. Biasanya ini semakin banyak katrol yang dipakai, maka bebannya akan semakin ringan terasa. Adapun jenis pesawat yang sederhana yang ketiga yaitu bidang miring. Bidang miring ini biasa digunakan untuk menaikkan beban, ya, mengangkat. Kalau kita mau menaikkan suatu truk, itu kita menggunakan papan yang dimiringkan, kemudian kita dorong supaya lebih ringan untuk mempermudah mengangkat beban. Dan juga biasa kita lihat kalau kita mendaki gunung, jalan-jalan di gunung itu biasa dibuat dia mengikuti bidang miring, ya, untuk mempermudah atau memperingan, mengurangi tenaga saat kita mendaki suatu yang tinggi. Tapi kelemahan dari bidang miringnya ini, jarak yang kita tempuh itu akan semakin jauh. Jadi jaraknya agak semakin jauh, sana kelemahannya. Tapi tenaga atau kuasa yang kita gunakan itu relatif lebih kecil, tapi jarak yang akan ditempuh akan lebih jauh. Sini ada bidang miring baji, ya, bidang miring yang bergerak jika digunakan. Nah, ini contohnya kapak, obeng, gergaji, pisau, ini merupakan bidang miring. Kemudian yang keempat ada roda dan poros. Udah jelas ya, kalau roda dan poros itu biasa kita jumpai di sepeda, ban motor. Coba bayangkan kalau sepeda motor tidak ada roda porosnya, maka kita akan kesulitan untuk menjalankannya, dia akan terasa berat. Ya, ini dia 4 jenis pesawat sederhana yang telah kita bahas tadi. Ada tuas, katrol, bidang miring, dan roda poros.
Gabungan beberapa pesawat sederhana disebut dengan pesawat rumit. Jadi itu biasa kita lihat pada sepeda motor itu banyak sekali digunakan pesawat sederhana, digabungkan jadi satu. Ada tuasnya, ada pengungkitnya, ada roda porosnya, ada bidang miringnya, digabung jadi satu, itu disebut dengan pesawat rumit. Ya, kita mudah melakukan aktivitas karena pesawat sederhana. Jadi pesawat sederhana itu pada intinya adalah mempermudah pekerjaan kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, ini contohnya ini ya, contoh-contoh penggunaan pesawat sederhana. Nah, ini Pak B.J. Habibie, ya, salah satu orang yang berjasa dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, terutama tentang pesawat. Dan ingat, jangan pernah kita merasa berkecil hati, yang penting kita mau berusaha. Di sini kita pun dapat berkreasi dengan menciptakan pesawat sederhana lain untuk mempermudah kehidupan manusia. Alhamdulillah, sekian paparan saya di sini tentang pesawat sederhana. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.